Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Monika Nitias dari kelas 3D4 Elektronika A dengan NRP 18. Berbicara tentang implementasi K3 dalam penggunaan asbes, tentu saja ada hal yang melatar belakangi. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam sebuah industri. Salah satunya adalah industri asbes. Penggunaan asbes dalam sebuah industri semakin meningkat dan pemakaian asbes semakin meluas seperti untuk atap, langit-langit, flat sheet board, kemudian brake system, dan lining pad, dan lain-lain. Namun dalam penggunaannya masih banyak organisasi atau perusahaan yang mengabaikan tingkat perlindungan tenaga kerja. Meningkatnya penggunaan asbes di berbagai negara membuat beberapa catatan kasus akibat dampak penggunaan asbestos di berbagai negara. Menurut WHO pada tahun 2009, sejumlah 125 juta pekerja di dunia terpapar asbes. Setiap tahun, sekitar 90.000 orang meninggal dunia akibat penyakit kanker paru, asbestosis, dan mesotelioma. 25 pabrik di Indonesia menggunakan asbes putih dengan mempekerjakan sekitar 7.000 tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu upaya melindungi tenaga kerja terhadap dampak kesehatan yang timbul sehubungan dengan pemakaian asbes di Indonesia dengan penerapan K3. Berikut akan saya sajikan video pengantar terkait tentang K3. Nah, dari video tersebut dapat diketahui bahwa kita memerlukan dasar hukum tentang K3, di mana yaitu K3 tentang penggunaan asbes. Yang pertama, ada Permenaker nomor 3 tahun 1985 yang mengatur tentang syarat K3 dalam penggunaan asbes. Kemudian ada Kepres nomor 22 tahun 1993 bahwa asbestosis, kanker paru, dan mesotelioma dikategorikan sebagai penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian PP nomor 18 tahun 1999 tentang asbestos dikategorikan sebagai B3, yaitu bahan berbahaya beracun.
Dan yang terakhir adalah PP nomor 74 tahun 2001 bahwa penggunaan asbestos harus diawasi secara baik. Masuk ke dalam pembahasan. Nah, apa saja sih jenis-jenis asbes? Jenis-jenis asbes terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama adalah krisotil atau white asbestos, kemudian ada amosit, brown asbestos, ada trimolit, kemudian ada krokidolit, yaitu blue asbestos, actinolit, dan terakhir adalah anthopylite. Kemudian siapa saja yang bisa terpapar? Nah, karena paparan dalam bentuk debu asbes dapat menempel pada rambut, badan, dan pakaian yang terbawa keluar dari tempat kerja, maka selain dari pabrik yang memproduksi tentang produk bahan baku asbes, pekerjaan umum yang memiliki resiko tinggi terpapar asbes yaitu yang pertama adalah konstruksi, kemudian motor otomotif, pembuatan jalan kereta api, pembuatan kapal perahu, dan juga tambang asbes. Kemudian dampak asbes terhadap kesehatan yaitu yang pertama adalah penyakit mesotelioma atau kanker sel, kemudian ada penyakit asbestosis atau saluran pernafasan, kemudian ada kanker paru-paru, plak pleura, dan kanker nasofaring. Maka dari itu, perlu diterapkannya K3 untuk upaya meminimalisir resiko asbes di tempat kerja, yaitu yang pertama, pergunakan dengan baik peralatan keselamatan kerja yang layak. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan pekerja dan memetakan tentang resiko dan potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian melakukan pemeliharaan kesehatan secara berkala bagi tenaga kerja, melakukan monitoring berkala terhadap lingkungan kerja dan para tenaga kerja, selalu membersihkan dan mengganti pakaian yang digunakan saat bekerja, dan tidak membawanya keluar dari lingkungan kerja. Kemudian penggunaan asbes yang benar yaitu asbes atau bahan yang mengandung asbes tidak boleh digunakan dengan cara menyemprot. Kedua, dilarang menggunakan atau memakai asbes biru. Yang ketiga, nilai ambang batas aman terpapar asbes adalah angka yang menunjukkan konsentrasi serat asbes di udara tempat kerja, di mana konsentrasi pada angka ini adalah sekitar 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Kemudian, penunjangnya adalah kewajiban pengurus. Yang pertama, menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja, memberikan penerangan kepada pekerja, memberitahu secara tertulis kepada menteri dan menjelaskan proses produksi, memasang tanda atau rambu-rambu di tempat tertentu di lingkungan kerja, melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung di udara lingkungan kerja, dan memberikan buku pedoman kerja. Kemudian kewajiban dari tenaga kerja sendiri yang pertama adalah selama melakukan tugas pekerjaannya menggunakan alat pelindung diri atau APD yang diperlukan. Kemudian melepas dan menyimpan alat APD dan pakaian kerja di tempat yang telah ditentukan. Kemudian melapor pada pengurus bila yang pertama kerusakan alat kerja, kerusakan alat pelindung diri, kerusakan alat ventilasi di ruang kerja atau pengaman lainnya. Kemudian menggunakan respirator khusus dan alat pelindung khusus lainnya bila berada di tempat-tempat yang kadar asbesnya melampaui nilai ambang batas yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Kesimpulan. Jadi, dari kejadian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya penerapan K3 untuk menghindari berbagai penyakit yang timbul dalam lingkungan kerja. Dalam penerapan K3 tersebut tentunya diperlukan unsur-unsur penunjang, seperti dasar-dasar hukum, kewajiban pengurus, dan juga kewajiban pekerja agar penerapan K3 tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya, harapannya ke depan adalah dapat menambahnya wawasan ilmu tentang K3,
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.